Gerindra dan juga sebagian relawan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa yang tadi sore sempat melakukan aksi damai di sekitar Jalan Merdeka Barat dan kemudian menjadi korban luka atas penembakan gas air mata dan juga peluru karet oleh pihak kepolisian. Saat ini yang akan memberikan klarifikasi bagaimana dari tim Koalisi Merah Putih menyikapi tindakan yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian. Selamat malam Pak Fadlizon. Pak Fadlizon, mungkin ini tadi jika dari sebagian media sudah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian terkait jalannya aksi damai di sekitar gedung MK. Ini kemudian apa yang bisa ditanggapi oleh tim pasangan Prabowo Hatta? Begini, kami dari tim Prabowo Hatta tentu sangat menyayangkan kejadian yang terjadi sore tadi. Aksi pendukung dari Prabowo Hatta yang datang ke gedung Mahkamah Konstitusi saya kira telah ditanggapi dengan cara-cara yang overacting oleh aparat keamanan, terutama aparat kepolisian yang ada di sana dengan kawat berduri dan sebagainya. Dan kemudian terjadi insiden yang menimbulkan puluhan orang menjadi korban yang sekarang tersebar di sejumlah rumah sakit. Nah, beberapa hadir di sini setelah dari rumah sakit. Ada yang terkena gas air mata, tembakan gas air mata, kemudian juga peluru karet dan sebagainya ya, dan dijahit luka-luka dan seterusnya. Ini adalah satu cara-cara yang sama sekali tidak profesional, cara brutal dan bahkan biadab gitu ya. Karena kalau kita lihat aksi yang disampaikan selama ini semuanya berlangsung dengan damai. Tapi cara yang tadi disampaikan atau dilakukan oleh aparat kepolisian, oleh aparat Polda Metro Jaya, saya kira itu sama sekali tidak profesional dengan menggunakan kawat berduri seperti kita ini apa gitu ya. Dan ini yang saya kira menimbulkan suasana menjadi tidak kondusif dan mereka menembakkan peluru karet maupun gas air mata dan juga water cannon secara membabi buta. Dan banyak sekali yang menjadi korban ya. Saya kira ini menjadi satu catatan yang sangat jelek ya. Dan ini harus ada peninjauan kepada Kapolda Metro Jaya. Kalau kami mendapatkan informasi, upaya yang dilakukan pihak kepolisian itu sudah sesuai standar karena ketika massa berusaha untuk menerobos masuk ke batas yang tidak disesuaikan. Info itu sama sekali tidak benar ya. Ini saksi-saksi yang ada, mereka sedang ada berorasi. Ini Pak Maruli ini, kemudian ini Pak Rian ya, dan juga Pak Dibyo yang sedang berada di dalam mobil. Kemudian tiba-tiba polisi membuka mobilnya dan menembakkan. Coba tunjukkan di perutnya. Ditembakkan oleh polisi ini. Ya, ketika dalam kondisi sedang berada di dalam mobil. Pak Maruli ini juga kepalanya ditembak oleh peluru karet. Kita di atas kap. Di atas kap sedang orasi damai. Ini juga nih Pak Rian ya. Jadi tidak ada upaya menembus batas yang telah ditentukan begitu Pak? Ada, dan saya kira kalau itu biasa dan tidak ada perusakan juga ya. Dan itu kesalahan yang paling fatal dari Polda itu adalah membuat kawat-kawat berduri yang selama ini tidak pernah ada kejadiannya. Kalau itu dibuka sampai ke gedung MK, saya kira tidak akan ada kejadian apa-apa. Kita ini adalah partai politik, para pendukung, relawan, simpatisan yang ingin memperjuangkan hak konstitusi melawan kecurangan di Mahkamah Konstitusi. Dan kita dalam suasana juga pesta demokrasi kan begitu, masih dalam suasana itu. Kenapa harus dibikin seperti ini? Saya kira ini Kapolda Metro Jaya harus dicopot, harus dievaluasi. Gitu. Baik, terima kasih Pak Fadlizon atas informasinya dan tentu ini memang menjadi upaya klarifikasi awal, nanti kemudian akan dilanjutkan. Kita akan terus korban-korban yang sekarang ini ada di rumah sakit dan kita akan tindak lanjuti laporan-laporan ini karena menurut saya ini belum selesai sampai di sini. Baik, tentunya sesuai jalur prosedur hukum Pak yang berlaku. Demikian yang dapat kami kabarkan. Kembali untuk sementara kami kembalikan dulu ke Paramita Sumantri di studio. Baik. Terima kasih Olan Esther laporan Anda dari lokasi di Bundaran Hotel Indonesia. Kami lanjutkan kembali breaking news pemirsa sambil kami